Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan uji ketoksikan atau yang biasa kita sebut dengan uji toksisitas. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita harus tahu dulu tujuan dari praktikum kali ini, yaitu untuk mengetahui konsep pengujian ketoksikan akut, subkronik, dan kronik. Sebelum kita masuk pada konsep pengujian ketiga uji tersebut, kita harus tahu dulu apa itu uji ketoksikan atau uji toksisitas secara umum. Jadi, uji toksisitas itu merupakan suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan pada manusia. Pada uji toksisitas itu menggunakan hewan uji sebagai modelnya. Jadi tujuannya untuk melihat adanya reaksi biokimia, fisiologis, dan patologis pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan atau sediaan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu mengidentifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia. Kemudian, faktor apa saja yang menentukan hasil uji toksisitas, yaitu pemilihan spesies hewan, kemudian galur dan jumlah hewan uji, cara pemberian sediaan uji, pemilihan dosis uji, efek samping sediaan uji, teknik, serta prosedur pengujian terhadap cara penanganan hewan selama percobaan. Di Indonesia sendiri terkait dengan pedoman uji toksisitas itu dapat kita lihat pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, yaitu tentang pedoman uji toksisitas non-klinik secara in vivo. Di dalamnya itu memuat beberapa uji yang bisa kita lakukan untuk mengetahui toksisitas suatu sediaan atau bahan uji. Yang pertama itu ada uji toksisitas akut oral, kemudian uji toksisitas subkronik oral, uji toksisitas kronik oral, uji teratogenisitas, uji sensitisasi kulit, uji iritasi mata, uji iritasi akut dermal, uji iritasi mukosa vagina, uji toksisitas akut dermal, dan uji toksisitas subkronik dan dermal. Di sana mahasiswa bisa membaca apa perbedaan dari uji-uji tersebut dan bagaimana prinsipnya serta bagaimana cara melakukan uji tersebut. Sesuai dengan tujuan praktikum kita kali ini, yaitu untuk mengetahui konsep pengujian toksisitas akut, subkronik, dan kronik, maka kita perlu tahu apa perbedaan dari ketiga pengujian tersebut. Yang pertama adalah uji toksisitas akut oral, di mana uji ini digunakan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian suatu zat dalam dosis tunggal atau dosis berulang. Biasanya dalam waktu 24 jam. Namun apabila pemberian dilakukan secara berulang, maka interval waktu tidak kurang dari 3 jam. Prinsipnya pada uji ini adalah sediaan uji dalam beberapa tingkatan dosis itu diberikan pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap adanya efek toksik dan kematian. Hewan yang dikorbankan karena sekarat atau menunjukkan indikasi rasa nyeri, sakit, atau distres itu dihitung sebagai hewan mati yang kaitan dengan pemberian sediaan uji. Kemudian tujuan dari uji toksisitas akut oral ini adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, kemudian menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat secara akut, memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan dosis. Nah, yang paling penting adalah untuk merancang uji toksisitas selanjutnya
kemudian memperoleh nilai LD50 dari suatu bahan atau sediaan. Kemudian untuk uji toksisitas subkronik oral itu merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Nah, prinsip dari uji toksisitas subkronik ini adalah sediaan uji dalam beberapa tingkatan dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji dengan satu dosis per kelompok selama 28 atau 90 hari. Dan ditambahkan satu kelompok satelit untuk melihat adanya efek tertunda atau efek yang bersifat reversibel. Nah, selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. Kemudian tujuan dari uji toksisitas subkronik oral ini adalah untuk memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam waktu tertentu. Kemudian informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik atau yang kita sebut dengan no observed adverse effect level atau kita singkat dengan NOAEL. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas dari zat tersebut. Kemudian untuk yang ketiga adalah uji toksisitas kronis oral. Nah, apa bedanya dengan kedua uji sebelumnya? Kalau pada uji toksisitas kronis oral ini, pengujiannya dilakukan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama sebagian besar umur hewan uji. Nah, uji toksisitas kronis pada prinsipnya itu sama dengan uji toksisitas subkronik. Tetapi sediaan uji itu diberikan selama tidak kurang dari 9 bulan untuk bahan uji yang secara umum itu sudah diketahui keamanannya, atau 12 bulan untuk senyawa murni atau bahan uji yang memang memiliki potensial toksik yang cukup besar. Kemudian tujuan apa dari uji ini yaitu untuk mengetahui profil efek toksik setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama waktu yang panjang. Nah, selain itu untuk menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Nah, uji toksisitas kronis ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh informasi toksisitas secara umum, meliputi apa saja, yaitu efek neurologi, fisiologi, hematologi, biokimia klinis, dan histopatologi. Nah, itu kaitannya terkait dengan ketiga uji yang akan kita pelajari di sini. Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM terkait dengan pedoman uji toksisitas yang ada di Indonesia, kita juga bisa menggunakan guideline yang dikeluarkan oleh OECD atau Organization Economic Cooperation and Development untuk melakukan uji toksisitas. Mahasiswa nanti bisa membuka dan membaca sendiri apa saja isi dari guideline tersebut. Setelah kita membahas terkait dengan definisi dari uji toksisitas akut oral, subkronik oral, dan kronik oral, kita akan masuk pada materi praktikum. Di sini kita memberikan satu jurnal penelitian, yaitu jurnal toksikologi dan farmakologi, di mana di sini ada penelitian yang dilakukan di Cina terkait dengan uji keamanan dari desaminotirosin atau disingkat dengan DAT. Di sini yang dilakukan adalah uji toksisitas akut subkronik oral untuk mengetahui pengaruhnya terhadap mikrobiota saluran pencernaan pada tikus.
Berdasarkan jurnal penelitian kaitannya dengan uji toksisitas akut dan subkronik dari bahan uji DAT yang digunakan, di sini peneliti menggunakan protokol dari OECD dan protokol yang dipilih di sini adalah up and down procedure. Nah, protokol up and down procedure ini memiliki beberapa keuntungan yang dimana sangat direkomendasikan oleh OECD sendiri, kemudian dari FDA dan EPA karena dapat mengurangi jumlah atau kebutuhan dari hewan uji selama pengujian. Nah, kenapa hewan uji itu sangat penting sekali dalam pengujian toksisitas? Karena akan mempengaruhi hasil dari uji toksisitas yang akan dilakukan. Maka dari itu, kita perlu tahu kriteria dari hewan uji yang akan kita gunakan. Yang pertama, hewan uji itu harus sehat dan dewasa. Kemudian, hewan uji yang dipilih adalah hewan uji betina yang belum pernah beranak dan tidak sedang bunting. Untuk hewan uji betina ini, dia memiliki respon yang cukup sensitif dibandingkan dengan hewan uji jantan. Kemudian, kriteria yang ketiga adalah pada permulaan uji, setiap hewan itu harus berumur 8 sampai 12 minggu dengan variasi berat badan tidak boleh melebihi 20% dari rata-rata berat badan hewan uji. Pada studi toksisitas akut oral yang dilakukan dalam penelitian tersebut, beberapa parameter yang diamati untuk uji toksisitas akut, yaitu yang pertama ada adverse effect atau yang kita sebut dengan efek merugikan dari pemberian oral dosis tunggal suatu zat atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Kemudian diamati juga kematian yang tertunda dalam waktu 48 jam. Kemudian ada parameter ED50, yaitu merupakan dosis tunggal yang diturunkan secara statistik dari suatu zat yang diperkirakan dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan uji bila diberikan melalui rute atau jalur oral. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini untuk limit dosnya itu mengacu pada dosis batas atas pada pengujian. Nah, umumnya digunakan dosis 2000 atau 5000 mg per kilogram berat badan. Jika pada uji toksisitas akut sebelumnya itu menggunakan protokol OECD 425, nah untuk yang studi toksisitas subkronik oral ini itu menggunakan protokol OECD 407, di mana pada protokol ini parameter yang bisa diamati itu minimal adalah neurotoksisitas dan imunotoksisitas dari sediaan atau bahan uji. Selain itu, jumlah dan jenis kelamin dari hewan uji itu juga sangat diperhatikan. Nah, di sini untuk uji toksisitas subkronik itu sekurang-kurangnya ada sebanyak 10 hewan uji tiap kelompok yang digunakan. Nah, tiap kelompok tersebut itu dibagi lagi menjadi 5 hewan uji jantan dan 5 hewan uji betina. Kemudian untuk pemberian sediaan ujinya itu dilakukan selama 30 hari dan setiap hari. Kemudian, jika ada tindakan eutanasia atau tindakan mematikan hewan uji yang akan direncanakan, maka jumlah hewan uji tersebut harus ditambah dengan jumlah hewan yang dijadwalkan untuk eutanasia sebelum penelitian selesai. Kemudian parameter apa saja yang diamati pada studi toksisitas subkronik dari sediaan uji DAT ini? Yang pertama itu ada berat badan dari hewan uji tersebut, kemudian ada pola makan, kemudian ada berat organ relatif, kemudian ada analisis etiologi, jadi apa saja atau faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya toksisitas, kemudian ada analisis hematologi,
kemudian ada analisis biokimia, dan yang terakhir ada analisis histopatologi. Dalam penelitian ini, sebelum masuk dalam studi toksisitas subkronik, para peneliti itu melakukan uji preliminari untuk bahan uji DAT dengan dosis 1000 mg per kilogram berat badan dengan pemberian selama 5 hari secara berturut-turut. Dan didapatkan hasil bahwa terjadi kematian sebanyak 40% pada hewan uji betina dan 20% pada hewan uji jantan. Nah, setelah itu baru dilakukan uji toksisitas subkronik. Nah, parameter yang diamati di sini diantaranya adalah berat badan hewan uji dan pola konsumsi atau pola makan dari hewan uji tersebut. Nah, untuk desain penelitiannya sendiri, sebanyak 40 ekor tikus itu dibagi secara acak menjadi 8 kelompok menurut bobotnya atau berat badannya, di mana 10 ekor itu dalam satu kelompok dibagi menjadi 5 jantan dan 5 betina. Untuk pengelompokannya sendiri, itu bisa dilihat yang pertama untuk kelompok 1, dia masuk dalam kelompok kontrol negatif, jadi diberikan pembawa atau bertindak sebagai kontrol. Kemudian pada kelompok kedua itu diberikan DAT secara oral pada dosis 125 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian kelompok 3 itu diberikan DAT secara oral 250 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian kelompok 4 itu diberikan sediaan DAT per oral dengan dosis 500 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk pemberiannya itu dilakukan secara oral selama 30 hari. Kemudian hewan uji ditimbang setiap 3 hari dan konsumsi makanan serta minuman dari masing-masing hewan uji itu dicatat setiap harinya. Kemudian pada hari ke-31, hewan uji itu dianestesi menggunakan injeksi natrium pentobarbital secara IP dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Kemudian sampel darah itu dikumpulkan dalam tabung vakum di mana sudah terisi dengan antikoagulan biar tidak terjadi penggumpalan darah, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan hematologi dan biokimia klinis. Kemudian untuk parameter hematologi yang diamati di sini ada WBC, kemudian ada hemoglobin, ada hematokrit, ada MCV, ada platelet, ada limfosit, monosit, kemudian ada MCH, kemudian ada granulosit, dan lain-lain. Kaitannya dengan studi toksisitas subkronik, parameter selanjutnya yang akan diamati adalah berat organ relatif dari hewan uji. Kemudian yang kedua adalah uji histopatologi mikroskopik. Nah, untuk berat organ relatif di sini didapatkan dengan rumus berat organ dalam gram dibagi dengan berat badan hewan uji dalam gram, kemudian dikalikan 100%. Misal contohnya di sini adalah kita ingin tahu berat organ relatif dari limfa, maka kita timbang dulu dari organ limfa hewan uji, kemudian dibagi dengan berat badan hewan uji yang sebelum dilakukan pembedahan, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, itu akan mendapatkan hasil berapa berat organ relatif dari hewan uji tersebut. Kemudian parameter selanjutnya adalah uji histopatologi mikroskopik. Nah, prosedurnya adalah untuk pemeriksaan histopatologi mikroskopis ini, fragmen organ bisa termasuk otak itu difiksasi terlebih dahulu dalam larutan 10% formamid. Nah, kemudian didehidrasi dalam alkohol absolut dan direndam dalam silol, kemudian dibenamkan dalam parafin. Nah, setelah pengolahan rutin, sekitar
sekitar 5 mikrometer bagian parafin itu disiapkan dan diwarnai dengan hematoksilin dan eosin sebelum dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Berikut merupakan penampakan dari hasil uji histopatologi mikroskopik, baik dari kelompok hewan uji jantan maupun betina. Nah, di sini juga bisa dibedakan pada kelompok kontrol, kemudian kelompok bahan uji DAT 125, kemudian bahan uji DAT dosis 250, dan bahan uji DAT dosis 500. Nanti mahasiswa bisa menganalisis dari hasil uji histopatologi tersebut apakah ada perbedaan atau tidak. Berikut ini merupakan hasil uji histopatologi mikroskopik dari studi toksisitas subkronik. Nah, nanti mahasiswa bisa membaca kembali terkait dengan jurnal penelitian tersebut dan mampu untuk menganalisis isi dari jurnal tersebut kaitannya dengan uji toksisitas akut dan subkronis. Kaitannya dengan parameter yang lain, baik itu parameter dari uji toksisitas akut maupun uji toksisitas kronik, diharapkan mahasiswa nanti membaca kembali, kemudian menganalisis terkait dengan pengaruh yang diberikan oleh zat atau sediaan uji DAT terhadap beberapa parameter yang telah ditetapkan oleh para peneliti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan uji toksisitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.